Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat KBRI, video kali ini adalah video keempat dari seri video kita mengenai hukum pidana syariah di Brunei Darussalam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan hukum yang ada di Brunei Darussalam yang menerapkan dual legal system, yaitu penerapan hukum pidana syariah dan yang masih tetap diberlakukan yaitu penerapan hukum sipil atau common law. Bagaimana penerapannya secara bersama-sama di negara Brunei Darussalam? Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Abdurrahman Haki berikut ini. Baik, tentang dua sistem di negara Brunei Darussalam ini, ya sebetulnya mulainya itu dari tahun 1906 sesudah protektorat British Inggris masuk ke Brunei Darussalam. Sebelumnya Brunei Darussalam menggunakan satu sistem saja, yaitu undang-undang syara, khususnya yang berdasarkan kepada hukum kanun Brunei. Hukum kanun Brunei ini telah dibuat pada sekitar tahun 1580-an oleh Raja Hasan ketika itu. Kemudian disempurnakan dan dilaksanakan oleh sultan berikutnya, yaitu Sultan Abdul Jalil Akbar yang meninggal pada tahun 659. Jadi dari akhir abad ke-16 tersebut sampai abad awal 19, yaitu 1906, Brunei melaksanakan hukum Islam. Tapi sesudah protektorat Inggris masuk ke Brunei Darussalam 1906 tersebut, akhirnya pemerintah Inggris membuat undang-undang sendiri, yaitu dengan nama Undang-Undang Brunei, Law of Brunei, tahun 1908. Mulai dari situ kita di Brunei Darussalam undang-undang yang syariahnya sudah tidak dilaksanakan lagi. Sesudah itu dari 1908 dengan Undang-Undang Brunei tersebut, akhirnya dikeluarkan dari sana yang khusus untuk mengatur umat Islam, tapi yang hanya berkaitan dengan perkawinan, yaitu dengan Undang-Undang Muslim Marriage Law, Undang-Undang Perkawinan Muslim 1911. Jadi ini sesudah itu mulai di situ. Jadi yang untuk orang Islam hanya khusus berkaitan dengan perkawinan saja. Khusus perkawinan, maka disahkan dengan undang-undang perkawinan Islam tersebut. Tetapi Sultan Ayahanda Sultan yang sekarang ini pada tahun 1957 membuat satu undang-undang khusus bukan hanya untuk perkawinan, tetapi dengan yang lainnya lagi, yaitu dengan undang-undang yang dinamakan dengan Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Qadi Penggal 77 tahun 1957 tersebut. Yang di sini bertambah itu. Karena apa? Ada prosedurnya, tata caranya, semuanya di undang-undangan tersebut. Jadi mulai dari sana. Sesudah itu datang ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan Brunei yang sekarang, maka ada diisytiharkan di sana banyak undang-undang syariah dalam perundangan Brunei Darussalam, dual system. Dual sistemnya terlalu ketara. Karena ada khusus untuk orang-orang Islam, undang-undang hukum Islam, dan juga dengan sivil. Tapi dari segi isi sebetulnya tidak ada masalah yang sivil tersebut. Karena apa? Itu kebanyakannya berkaitan dengan prosedur. Kalau dalam kita ini sebutnya siasah syariah. Siasah syariah, ia mengikuti keadaan semasa. Tetapi berkaitan hukum-hukum itu khusus. Misalnya hukum undang-undang keluarga Islam, undang-undang pembuktian Islam, undang-undang mahkamah syariah, itu khusus dia ada berkaitan dengan Islamnya. Hanya dua sistemnya, mereka ada sivilnya juga. Jadi yang berkaitan dengan sivil khusus untuk sivil, yang berkaitan dengan syariah khusus di mahkamah syariah. Maka itu ada dua mahkamah. Sebelum Akta Mahkamah Syariah 2001 nomor 184, mahkamah syariah ini di bawah dari mahkamah sivil. Tapi sesudah Penggal 184 tersebut, akhirnya mahkamah syariah setara dengan mahkamah sivil. Kalau dulu ada istilahnya mahkamah qadi besar, sekarang sudah tidak ada. Sekarang disebutnya mahkamah syariah atau mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dengan mahkamah rayuan syariah, sama dengan yang di sivil. Karena sebagaimana diinginkan oleh Sultan Brunei pada dalam titahnya 1996 bahwa mahkamah syariah akan diangkat setinggi-tingginya sebagaimana tingginya agama Islam tersebut. Maka itu terjadilah
perkara tersebut pada 2001 dengan disahkannya undang-undang yaitu Akta Mahkamah Syariah 2001 penggal 184. Nah, di sini sejalan itu. Nah, ada yang berkaitan dengan hukuman syariah, misalnya dia khusus. Contohnya berkaitan dengan jinayah ini, berkaitan dengan pidana. Misalnya pidana tersebut, contohnya sarikah, curi misalnya. Kalau misalnya syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi dalam suatu kasus pencurian, maka kasus tersebut akan dipindahkan ke mana? Ke mahkamah sivil. Ke mahkamah sivil. Itu yang akan disesuaikan dengan sivil. Misalnya dalam pencurian tersebut syaratnya adalah khifyah. Curi secara sembunyi, tidak diketahui oleh orang yang punya. Misalnya, kalau begitu kan khifyahnya itu. Kadang susah untuk melihat khifyah ini. Makanya tidak sembarangan potong tangan itu, curi potong tangan itu tidak sembarang. Sangat susah sekali. Misalnya ada orang mencuri masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, orang itu mencuri, dilihat. Ketika dicuri, orangnya sudah lari, yang punya rumahnya tahu bahwa barangnya dicuri. Maka dia bangun dan dikejar. Akhirnya teriak bilang maling, maling, maling. Itu sudah tidak masuk dalam kategori curi itu. Nah, karena apa? Diketahui oleh orang yang mempunyanya. Nah, dalam kasus ini akan dipindahkan ke mana? Ke mahkamah sivil. Nah, kalau yang syariahnya tadi tidak diketahui. Barang itu dicuri, tahu-tahu besoknya dia lihat mana harta saya hilang. Ah, itu disebutnya baru kasus curi. Dan yang di situ ada potong tangan. Tapi kalau yang tadi enggak tuh, dicuri, terus akhirnya dia sadar, tahu ada orang yang pergi, akhirnya dia berteriak. Ini tidak masuk dalam kategori syarikah. Dia akan di mahkamah sivil atau juga mahkamah syariah, hanya tidak sampai kepada had potong. Dia akan masuk ke dalam kategori takzir, yang mana takzir tersebut mungkin juga dilaksanakan di mahkamah sivil. Jadi disitulah perbedaan. Kalau kita melihat apa itu dual sistemnya di Brunei Darussalam. Tapi ini semuanya dalam rancangannya nanti semuanya akan menjadi satu saja di negara Brunei Darussalam, yaitu satu undang-undang, yaitu undang-undang Brunei saja. Tidak ada istilah syariah, tidak ada istilah sivilnya. Jadi hanya ada hukum Brunei atau undang-undang Brunei saja. Itulah di antara contoh-contoh perbedaan antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil atau dual sistem di negara Brunei Darussalam. Wallahu a'lam.